Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Sirah Nabawiyah pertemuan keempat di semester 2 ini. Kali ini kita akan membahas penyebaran dakwah Rasulullah SAW dan Bayat Aqabah. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, Tufail bin Amr ad-Dawsi ialah orang yang terpandang, seorang penyair yang ulung, penyair yang cerdas, dan menjadi pemimpin kabilah di Bani Daus. Dia sangat dihormati. Kabilahnya sendiri memiliki keimaratan atau yang menyerupai bentuk keimaratan, mencakup beberapa wilayah di Yaman. Dia datang ke Mekah pada tahun ke-11 dari kenabian. Sebelum tiba di Mekah, dia disambut sanak saudaranya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan biaya berapapun untuk penyambutan yang meriah itu. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Tufail, engkau sudah tiba di daerah kami, sementara orang yang di tengah kami merintangi kehendak kami, memecah belah persatuan kami, dan mencaci urusan kami. Perkataannya seperti sihir, mampu memisahkan antara laki-laki dan bapaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dan istrinya. Kami mengkhawatirkan dirimu dan kaummu seperti yang menimpa kami. Maka janganlah engkau sekali-kali berbicara dengannya dan mendengar apapun darinya." Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus-menerus berkata seperti itu kepadaku, hingga aku memutuskan secara bulat untuk tidak mendengar apapun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Bahkan dalam perjalanan ke masjid, aku sempat menyumbat telingaku dengan kapas agar aku tidak bisa mendengar apapun darinya." Anakku sekalian, setibanya di masjid, tutur Tufail, ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri sholat di dekat Ka'bah. Aku berdiri di dekatnya, namun Allah menghendaki agar aku bisa mendengar sebagian kata-katanya. Maka aku bisa mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata di dalam hati, "Demi ibuku yang telah melahirkanku dengan susah payah, demi Allah, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengar apa yang dikatakan orang ini? Jika memang kata-katanya itu baik, maka aku bisa menerimanya, dan jika buruk, aku bisa meninggalkannya. Begitu saja." Aku tetap diam seperti semula, dan tatkala beliau pulang, aku mengikutinya. Tatkala beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk ke rumahnya. Ku sampaikan kisah kedatanganku dan bagaimana orang-orang yang selalu menakut-nakuti diriku. Bahkan kuceritakan pula tindakanku yang menyumbat telingaku dengan kapas, dan akhirnya bisa kudengarkan sebagian kata-katanya. Lalu aku berkata kepada beliau, "Jelaskanlah urusanmu kepadaku." Maka beliau menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, tidak pernah ku dengar kata-kata yang lebih bagus dari apa yang beliau katakan.
tidak pernah kudapatkan urusan yang lebih adil dari itu. Maka seketika itu pula aku masuk Islam dan menyampaikan kesaksian yang benar. Kukatakan kepada beliau, aku adalah orang yang ditaati kaumku. Aku pun akan kembali menemui mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar membukakan bagiku sebuah bukti penguat. Maka beliau pun berdoa untukku. Kemudian Tufail kembali ke kaumnya dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Ia tidak mau tinggal bersama keluarganya kecuali jika keluarganya itu mau masuk Islam. Maka keluarganya pun masuk Islam. Ia mengajak orang-orang Bani Daus untuk memeluk Islam, dan dengan cepat Islam menyebar di kalangan Bani Daus. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Ketika musim haji tiba pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah SAW mendatangi rombongan haji dari berbagai suku, mengajak mereka untuk masuk Islam dan melindunginya dari para musuh. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Wahai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, yang menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, menyuruh kalian untuk tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, menyuruh kalian untuk beriman kepadanya, membenarkannya, dan melindungiku hingga aku dapat menjelaskan apa yang ditugaskan Allah kepadaku." Setelah Rasulullah SAW selesai berbicara, Abu Lahab ikut berbicara, "Wahai Bani Fulan, sesungguhnya orang ini mengajak kalian untuk meninggalkan Lata dan Uzza. Ia juga mengajak teman-teman kalian dari bangsa jin, dan sebagai gantinya ia mengajak kepada bid'ah dan kesesatan yang ia bawa. Oleh karena itu, jangan kalian dengarkan dan janganlah kalian mengikutinya." Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar beberapa orang yang sedang mengobrol. Maka beliau mendekati mereka. Ternyata mereka ada 6 orang dari pemuda Yastrib yang semuanya berasal dari Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menawarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Orang-orang Khazraj tersebut adalah tetangga orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka pernah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa akan datang seorang nabi. Maka orang-orang Khazraj itu saling berkata di antara mereka, "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa ia adalah nabi yang dijanjikan orang-orang Yahudi untuk kalian. Oleh karena itu, jangan sampai kalian didahului mereka. Sambutlah dan percayalah kepada seruan Nabi ini." Maka mereka berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami. Tidak ada suatu kaum yang saling bertikai di antara mereka sendiri melebihi kaum kami. Mudah-mudahan Allah menyatukan mereka melalui Anda. Kami akan datang kepada mereka, mengajak mereka kepada agama Anda. Kami akan tawarkan kepada mereka agama yang telah kami terima darimu. Jika Allah membukakan hati mereka untukmu, maka tidak akan ada orang yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu mereka kembali ke negeri mereka, yaitu ke Madinah atau Yastrib, dan mereka dalam keadaan telah masuk Islam. Setelah sampai di Madinah,
mereka bercerita tentang Rasulullah SAW. Lalu mereka mengajak kaumnya untuk masuk Islam, hingga tersebarlah Islam di kalangan orang-orang Ansor Madinah. Akhirnya tidak ada satu rumah pun kecuali di dalamnya disebut nama Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tentang peristiwa Baiat Aqabah yang pertama. Pada musim haji berikutnya, itu tahun ke-12 dari kenabian, orang-orang Ansor mengutus 12 orang laki-laki untuk bertemu dengan Rasulullah dan berbaiat kepadanya. Dari 12 orang ini, diantaranya 5 dari 6 orang telah masuk Islam di musim haji tahun yang lalu, yaitu tahun ke-11 dari kenabian. Mereka bertemu Rasulullah di Aqabah Mina. Lalu mereka mengucapkan baiat. Adapun isi baiat itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kemarilah dan berbaiat kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahala ada pada Allah. Barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian ini, lalu dia disiksa di dunia, maka itu pun merupakan ampunan dosa baginya. Dan barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki dia menyiksanya, dan jika menghendaki dia akan mengampuninya." Lalu mereka pun berbaiat kepada beliau. Setelah baiat itu sudah terlaksana secara sempurna dan musim haji juga sudah selesai, maka Rasulullah SAW mengirim duta yang pertama ke Yastrib atau Madinah bersama-sama dengan mereka untuk mengajarkan syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim di sana, sekaligus menyebarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Tugas sebagian duta ini diserahkan kepada seorang pemuda Islam yang termasuk pendahulu masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan ketika tiba di Madinah, Mus'ab bin Umair singgah di rumah As'ad bin Zurarah. Ia juga menjadi imam sholat bagi kaum muslimin di Madinah. Islam mulai merambah ke semua rumah-rumah orang-orang Ansor, yaitu suku Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair juga telah masuk Islam. Mereka berdua adalah pemimpin kaum dari Bani Abdul Ashhal, dari kaum atau dari suku Aus. Tersebarnya Islam itu tidak terlepas dari sikap bijaksana orang-orang yang telah masuk Islam dan dari cara berdakwah Mus'ab bin Umair yang baik. Setelah itu semua orang Bani Abdul Ashhal masuk Islam, dan akhirnya tidak ada satu rumah pun dari rumah orang-orang Ansor kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang telah masuk Islam. Sebelum tiba musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair
kembali ke Mekah untuk menyampaikan kabar keberhasilannya, serta telah memiliki kekuatan dan siap memberi perlindungan. Anak sekalian, sekarang kita lihatkan peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Pada tahun ke-13 dari kenabian, sejumlah kaum muslimin Ansor juga pergi ke Mekah bersama-sama orang-orang musyrik yang lainnya untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di Mekah, mereka kaum muslimin Ansor menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah SAW, yang akhirnya menghasilkan sepakatan antara kedua belah pihak untuk berkumpul di sebuah bukit di Aqobah pada pertengahan hari Tasyrik. Agar pertemuan itu berjalan lancar, maka harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari yang gelap. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan telah lewat sepertiga malam, mereka kaum muslimin Ansor berkumpul di Aqobah. Mereka itu berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Setelah itu Rasulullah SAW tiba dengan pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib yang belum masuk Islam. Maka setelah terjadi dialog antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin Ansor, serta adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemudian Rasulullah SAW melakukan baiat kepada mereka. Anakku sekalian, selanjutnya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, untuk hal apa kami berbaiat kepada engkau?" Kemudian Rasulullah SAW berbicara, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan menyebutkan harapannya untuk Islam. Selanjutnya beliau membaiat mereka. Adapun isi baiat itu ialah: 1. Untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas. Yang kedua, untuk menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah. Yang ketiga, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yang keempat, untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. Yang kelima, hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Maka mereka pun menyanggupi isi baiat itu dan memohon kepada Rasulullah SAW untuk tidak mengabaikan mereka. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, "Darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Selanjutnya Rasulullah SAW meminta kepada mereka menunjuk 12 orang sebagai pemimpin dan penanggung jawab kaumnya. Mereka pun menunjuk 12 orang pemuka, yaitu 9 orang dari kaum atau dari Bani Khazraj atau dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Kemudian Rasulullah SAW menyumpah mereka secara khusus. Anak sekalian, bahwa peristiwa Baiat Aqobah kedua ini dikenal dengan istilah Baiat Aqobah Kubra. Anakku sekalian, demikianlah
pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.